Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah dan beramal saleh. Maka sebaik-baik seorang hamba adalah mereka yang dapat memanfaatkan waktu hidupnya untuk dia memperbanyak ibadah amal saleh. Karena inilah tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik tempat untuk kita beribadah kepada Allah adalah di rumah Allah, di masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah bersabda bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Maka kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka kita harus senang, kita harus cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 5 tipe manusia yang berkaitan dengan masjid. Jadi ini mungkin saya sudah pernah sampaikan di dalam kajian, namun belum pernah saya sampaikan di forum yang semacam ini. Mungkin ada bapak ibu yang sudah pernah hadir, ada juga yang belum hadir. Maka ini saya kira penting dan perlu disampaikan pada malam hari ini. Jadi ada 5 tipe manusia dengan masjid. Nah, ini tergantung nanti kita tipe yang mana. Tipe yang pertama yaitu orang yang nggak senang masjid dan nggak nyaman di masjid. Nah, insya Allah ini bukan kita. Jadi insya Allah kita apa? Senang di masjid dan kita nyaman dengan masjid. Ada orang yang nggak senang ke masjid, ya, orang nggak senang ke masjid, dan ketika diajak ke masjid dia nggak nyaman. Rasanya pengen metuai, pengen dang mulai. Nah, ini insya Allah ini bukan kita. Maka ini tipe yang paling rendah, nggak senang di masjid, nggak nyaman di masjid. Kemudian tingkatan yang selanjutnya, tipe yang kedua, yaitu orang yang senang dengan masjid dan orang yang nyaman di masjid. Orang senang dengan masjid dan juga nyaman di masjid. Dan ini insya Allah kita. Tidak, ini insya Allah termasuk yang senang di masjid atau enggak Bapak Ibu? Senang atau enggak di masjid itu? Dan termasuk, mudah-mudahan kita termasuk yang nyaman di masjid, ya kan? Karena saya punya kekhawatiran, saya punya keresahan, jangan-jangan ada ya umat Islam yang enggak nyaman di masjid dan enggak senang di masjid. Ada tipe-tipe orang yang justru dia lebih nyaman di pasar daripada di masjid. Ada yang lebih nyaman di warung daripada di masjid. Ada yang lebih nyaman di swalayan, ya, tempat-tempat belanja daripada di masjid. Nah, sekarang ini sudah mulai
Ya, banyak umat Islam yang nggak tertarik dengan masjid, nggak nyaman di masjid. Di masjid mungkin setengah jam rasanya lama sekali, tapi giliran jalan-jalan ya ke swalayan, jalan-jalan ke pasar 1 jam 2 jam ora kerosok. Ketika di masjid baca Al-Quran rasanya lama sekali, setengah jam rasanya lama sekali. Ngaji setengah jam 1 jam rasanya lama sekali. Giliran apa? Jagongan, ngopi di warung-warung orang jam 3 jam ora kroso. Nah ini kita termasuk yang mana? Nah, termasuk yang senang di masjid, nyaman di masjid, atau ternyata lebih senang di tempat yang lain. Makanya kami ya Masjid Al-Islah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan kenyamanan untuk panjenengan semua. Masjid ada AC-nya, kemudian yang iktikaf juga sudah disiapkan kasur, kemudian juga ada menu buka puasa, ya, ada menu sahur bersama, takjil bersama. Secara khusus termasuk mulai besok ya, besok Sabtu sore, nah ini gilirannya kajian di Masjid Al-Islah. Jadi kalau pekan pertama di Masjid Al-Manar, pekan kedua di Masjid Nurul Huda, pekan ketiga di Masjid Gadungan Al-Amin. Nah, mulai besok Sabtu sore ya, besok kita sudah mulai ya bagiannya kajian setiap sore di Masjid Al-Islah. Maka monggo Bapak Ibu ya, yang saat ini mungkin selama ini masih masak di rumah, mulai besok ndak usah masak di rumah. Ya, sudah disiapkan di Masjid Al-Islah. Buka puasa bareng di Masjid Al-Islah. Sahur bareng di Masjid Al-Islah. Lumayan ngirit seminggu. Ya kan? Jadi ndak usah masak di rumah ya. Dapurnya dikunci. Kalau perlu dicabut gasnya. Ya, tinggal datang ke masjid, ikut ngaji, kita makan bareng. Menunya apa Ustadz gitu? Jangan khawatir, karena insya Allah spesial untuk 10 hari terakhir ini kita telah menyiapkan menu-menu yang terbaik. Itu nanti kalau panjenengan keluar dari masjid, ya, itu bisa dilihat ya di depan masjid, itu menu-menu buka puasa, sahur, takjil selama 10 hari terakhir. Nah, dan insya Allah kita akan berusaha untuk apa? Pilihkan menu yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Kenapa? Karena panjenengan semuanya adalah tamu Allah. Jadi panjenengan berada di rumah Allah, maka status panjenengan semua, kita semuanya di sini adalah tamu Allah. Maka tamu Allah harus diberikan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik, hidangan yang terbaik, tempat yang terbaik. Termasuk saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan ya, secara khusus yang telah membantu menjaga kebersihan, kenyamanan, keindahan dan wanginya masjid. Nah, ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang tipe yang kedua juga, yaitu apa? Senang di masjid dan nyaman di masjid. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu orang yang senang di masjid, nyaman di masjid, plus dia peduli dengan masjid, peduli dengan kebersihannya, kenyamanannya, keindahannya, sehingga tidak mau untuk apa? Mengganggu kebersihan masjid, nggak mau mengganggu kenyamanan masjid. Oh, kalau ada masjidnya kotor, disapu. Nggak usah ada yang minta, disapu sendiri. Oh, masjidnya Qurannya nggak rapi, otomatis dirapikan sendiri. Oh, masjidnya nggak wangi, otomatis mungkin apa? Diwangikan sendiri. Nah, ini tipe yang ketiga. Jadi selalu berusaha untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, keindahan masjid. Jadi ada orang yang senang nyaman di masjid, tapi dia nggak peduli dengan kebersihan masjid. Senang nyaman di masjid, tapi kalau masjidnya apa? Masjidnya nggak rapi, nggak ada keterpanggilan hati untuk ikut merapikan masjid. Nah, ini tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat adalah orang yang senang nyaman di masjid,
kemudian juga peduli dengan kebersihan, keindahan, kerapian dan kenyamanan masjid, plus dia ikut dan turut serta dalam memakmurkan masjid. Oh, saya Ustadz punya program ini, bagaimana kalau Masjid Al-Islah ada program ini? Nah, Ustadz, ini ibu-ibunya ini kok mulai banyak yang sepuh-sepuh. Ini Masjid Al-Islah ini apa enggak dibuatkan pegangan, nah, tangga supaya apa? Mbah-mbah ini apa? Enak bisa naik ke masjid. Nah, saat ini dalam masih proses pembuatan ya. Nanti insya Allah sehari atau 2 hari ini kita akan pasang apa? Pegangan tangga ya, khususnya untuk mbah-mbah ya. Mas-mas ini juga nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan juga mungkin butuh apa? Pegangan. Nah, semacam ini adalah sebagai bentuk apa? Kepedulian kita dengan masjid. Maka kami ya Masjid Al-Islah sangat butuh ya masukan-masukan dari panjenengan semua, dan kami sangat ingin panjenengan semua ikut turut andil berpartisipasi dalam pemakmuran masjid dan untuk seluruh kegiatan masjid. Kemudian yang terakhir ya, tipe yang kelima. Nah, ini tipe yang paling sempurna, yaitu senang di masjid, nyaman di masjid, kemudian peduli dengan kebersihan, keindahan, kerapian dan kenyamanan masjid, plus ikut andil dalam memakmurkan masjid, plus ditambah lagi mau berkorban jiwa dan harta untuk masjid. Maka saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang selama ini telah mendukung setiap kegiatan-kegiatan masjid. Kayak kemarin sebelum Ramadan, masjid ya, kami berupaya untuk bisa membagikan beras kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah terkumpul 12 ton beras. Nah, kemarin sudah dibagikan ya 2 hari sebelum Ramadan. Insya Allah secara khusus untuk jamaah Al-Islah yang tidak mampu, nanti akan kami bagikan lagi untuk jilid yang kedua. Oh, jadi semata-mata ini semuanya untuk apa? Untuk kemaslahatan panjenengan semua. Maka alhamdulillah ada yang bantu, ada yang berdonasi 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta dan lain sebagainya. Maka ini partisipasi yang semacam ini apa? Salah satu apa poin yang paling sempurna, yaitu ikut andil menyukseskan kegiatan masjid dan rela berkorban dengan hartanya. Bahkan ada yang nggak cukup dengan hartanya, ada yang berkorban dengan tenaganya. Ustaz, saya ada waktu kosong ini Ustaz, saya tak ikut membersihkan masjid. Nah, tanpa kami minta. Ada sebagian jamaah kita yang Allahu Akbar sangat luar biasa, tanpa kami minta secara otomatis membersihkan masjid, secara otomatis nyapu masjid, secara otomatis ngepel masjid, secara otomatis membersihkan apa kamar mandi masjid. Nah, ini termasuk berkorban dengan jiwanya. Mungkin ada yang nggak punya harta, maka dia bisa berkorban dengan tenaganya. Ada yang punya tenaga nggak punya duit, nah, seperti itu. Ada yang nggak punya tenaga, artinya sudah tua, sudah mungkin tenaganya masih tidak bisa dimaksimalkan untuk membantu, maka dia punya duit, maka dia bisa berkorban dengan duit. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka yang perlu kita tanamkan di diri kita mulai saat ini dan untuk ke depan, bagaimana kita cinta dengan masjid, kita nyaman di masjid dan kita senang di masjid, termasuk anak-anak kita supaya senang dan nyaman di masjid. Maka orang kadang kala heran, loh Masjid Al-Islah iki ono bandulan, iki masjid apa TK gitu kan, loh masjid ono prosodan, ini masjid apa? TK. Loh masjid kok ada manuk, wah, iki masjid apa kebun binatang, masjid kok ada iwak, ada akuarium, oh, ini masjid apa kebun binatang. Semua semata-mata apa? Supaya anak-anak kita seneng, nyaman,
dan terbiasa berada di masjid. Maka kami berusaha mendesain, membuat masjid seindah mungkin, senyaman mungkin, sebersih mungkin, serapi mungkin, supaya anak-anak kita nanti mereka lebih senang di masjid, dan insya Allah mereka yang akan melanjutkan perjuangan di masjid, dan mereka lah yang nanti akan ikut memakmurkan rumah Allah, tempat yang paling cintai Allah. Semoga di 10 hari terakhir Ramadan ini kita semakin semangat untuk datang ke masjid, semakin semangat untuk memakmurkan masjid, secara khusus semangat untuk belajar agama. Insya Allah mulai besok sore ya kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk hadir, mengajak keluarganya, temannya, teman sahabat, kemudian tetangganya untuk ikut bareng-bareng ngaji di Masjid Al-Islah Tambah Harjo Runting Gang 2. Mudah-mudahan Allah membuat diri kita semakin kuat dan kita dapat lebih bersabar untuk istiqomah dalam ibadah kita, amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.